Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indira Fibriani, NIM saya 8111418133, nomor absen 27, mata kuliah Pendidikan Hukum Klinis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai laporan yang pernah saya buat dan rencana yang saya akan lakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan, saya mengambil judul sertifikat hilang gagal menjual rumah. Sekarang saya akan menjelaskan kronologinya terlebih dahulu. Pada awalnya itu beberapa tahun yang lalu, narasumber yang saya datangi ini berniat untuk menjual rumahnya. Namun posisinya ini sebagai ahli waris, sudah bukan pemegang hak, karena pemegang hak sudah meninggal dunia. Nah, beberapa ahli waris di sini itu bersepakat untuk menjual rumah, namun diketahui ternyata sertifikat yang asli tersebut itu hilang dan hanya mempunyai fotokopi sertifikatnya saja. Jadi di sini narasumber maupun ahli waris lainnya itu merasa kebingungan dan merasa bahwa ini adalah sesuatu yang sangat fatal, sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk menjual rumah mereka. Nah, di sini saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, berdasarkan ilmu yang saya tahu, bahwa diketahui sertifikat yang dipegang oleh pemegang hak itu sebenarnya bukanlah sertifikat yang asli, karena yang asli itu hanya ada di Badan Pertanahan daerah setempat. Jadi yang diberikan kepada pemegang hak itu adalah salinan sertifikatnya. Jadi di sini dapat diurus kembali penggantian sertifikat yang baru apabila sertifikat tersebut hilang, rusak, dan lain sebagainya. Hal tersebut dibuktikan dengan diaturnya tentang penggantian sertifikat baru yang diatur di dalam pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Di situ dapat diurus penggantian atau diajukan permohonan penggantian sertifikat apabila sertifikat tersebut hilang, rusak, atau karena hal lainnya. Nah, ada dua yang dapat mengajukan permohonan pengajuan sertifikat baru. Yang pertama pemegang hak, yang kedua adalah ahli waris. Nah, dimungkinkan untuk diurus oleh ahli waris apabila pemegang hak itu sudah tidak ada atau sudah meninggal dunia. Dan di sini kebetulan berdasarkan kronologi dan posisi yang dari kasus yang ingin saya bahas ini adalah pemegang hak sudah meninggal dunia dan hanya ada ahli warisnya saja. Nah, di sini saya membuat rencana yang akan saya lakukan, yaitu saya memberikan edukasi kepada narasumber saya dan kepada masyarakat bahwa dapat diajukan penggantian sertifikat baru apabila sertifikat tersebut hilang, rusak, dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir atau merasa bahwa ini adalah sesuatu yang fatal. Nah, di sini saya menuliskan tentang tata cara pembuatan atau penggantian sertifikat baru. Yang pertama itu seperti membuat surat pengantar kepada RT RW, kemudian melaporkan berita kehilangan kepada kepolisian, terus melakukan pemblokiran sertifikat yang lama, terus mengurus penggantian sertifikat ke kantor BPN, kemudian mengisi formulir permohonan, terus melengkapi berkas. Nah, berkas yang harus dilengkapi itu di antaranya itu ada KTP asli dan fotokopi, ada kartu keluarga asli dan fotokopi, terus ada fotokopi sertifikat yang lama apabila ada, terus kemudian ada fotokopi bukti pelunasan PBB tahun terakhir, ada juga surat kehilangan dari kepolisian, dan juga ada surat kuasa apabila kepengurusannya ini dikuasakan kepada kuasa hukum atau orang lain yang di luar dari keluarga tersebut. Nah, kemudian ada juga pemeriksaan keabsahan dokumen, ada pengambilan sumpah, karena dalam pengurusan ini juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang diambilnya sumpah. Kemudian ada pengukuran tanah ulang, ada juga pengumuman di media cetak untuk melihat adakah yang keberatan atau tidak, dan kemudian baru penerbitan surat tanah atau penggantian sertifikat baru. Nah, di sini saya juga menuliskan siapa saja yang boleh melakukan penggantian atau pengurusan sertifikat baru, yaitu pemegang hak. Yang kedua itu adalah ahli waris. Namun berbeda apabila dilakukan oleh pemegang hak itu, dia tuh tidak perlu dibuktikan dengan surat menyurat, tetapi apabila dilakukan oleh ahli warisnya, maka ahli waris tersebut harus membuktikan bahwa dia itu mempunyai bukti surat keterangan ahli waris, penetapan ahli waris, atau akta keterangan hak mewaris. Jadi harus dibuktikan dengan itu sebagai bukti bahwa dia sah menjadi ahli warisnya. Yang kemudian itu ada biaya penggantian sertifikat baru.
Di sini dijelaskan bahwa biaya pengumuman biaya pengumuman di media cetak itu sebesar 850.000, sedangkan untuk biaya penerbitan sertifikat baru itu tersebut adalah 350.000. Jadi kurang lebih sekitar 1.200.000 rupiah. Nah, kemudian itu untuk waktu penerbitan sertifikat pengganti itu sendiri adalah dalam jangka waktu 2-3 bulan. Nah, jadi tidak perlu khawatir. Jadi kita yang terpenting adalah mengikuti ketentuan yang ada, segera mengurusnya, karena sertifikat itu sangat penting keberadaannya sebagai bukti kepemilikan yang sah. Jadi itu yang bisa saya jelaskan, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.